Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit mengenai tentang pernikahan lelaki muslim dengan perempuan non-muslimah. Yang akan saya bahas di sini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu definisi nikah, yang kedua yaitu rukun dan syarat nikah, yang ketiga yaitu hukum pernikahan lelaki muslim dengan perempuan non-muslimah. Nah, teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang definisi nikah. Dalam Al-Quran, paling tidak ada 2 kata yang menunjukkan pengertian pernikahan dan perkawinan, yaitu kata nikah dan kata zawaj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Nah, sedangkan kata zawaj diulang sebanyak 79 kali dalam Al-Quran. Dalam Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau yang disebut rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ditegaskan juga dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, secara etimologis, kata nikah berasal dari kata nakaha yankihu nikahan. Nah, sedangkan secara terminologis, kata nikah didefinisikan yaitu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu rukun dan syarat nikah. Islam memposisikan pernikahan sebagai salah satu ibadah. Maka, persyaratan dan rukun nikah diperlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Adapun rukun-rukun nikah itu ada 5. Yang pertama yaitu pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima yaitu ijab dan qabul. Nah, syarat syah perkawinan yang telah saya paparkan tadi adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah baik menurut agama maupun menurut hukum. Sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan tersebut dapat berlaku. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan tersebut. Nah, adapun syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran saksi, bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung pernikahan.
dijelaskan dalam kompilasi Islam pasal 26 bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akad nikah pada waktu dan tempat akan dilangsungkannya pernikahan tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu membahas tentang hukum perkawinan lelaki muslim dengan wanita non-muslim. Hukum seorang lelaki muslim yang menikahi seorang wanita non-muslim pada mazhab Imam Maliki dikatakan sah. Namun, wanita yang non-muslim tersebut harus memiliki asal-usul agama Nasrani yang jelas atau benar. Nah, sedangkan jika menurut Imam Syafi'i, meskipun demikian, tidak sah hukum pernikahannya. Nah, perlu dibedakan antara pernikahan lelaki muslim dan perempuan non-muslimah dan perempuan muslim dengan lelaki non-muslim. Menurut Ustadz Julian, dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu wanita muslimah tidak boleh menikahi lelaki non-muslim, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Bahkan pernikahan tersebut tidak sah dalam pandangan syariat. Dan jika melakukan hubungan intim dianggap zina. Dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya tidaklah mereka wanita mukminah halal bagi lelaki musyrik dan lelaki musyrik tidak halal bagi wanita mukminah. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Poin yang kedua yaitu lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita non-muslim selain ahli kitab, yaitu yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Majusi, dan yang sebagainya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh budak-budak wanita yang beriman lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun mereka mengagumkan kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, poin yang ketiga yaitu lelaki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Berbeda dengan pernikahan lelaki yang muslim dengan wanita ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena kesalahan itu murni dari diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya milik Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.